Di saat saya dengan suami menyikapi bahwa anak itu adalah amanah, anak itu adalah anugerah, mendidik anak itu adalah ibadah, sehingga semua itu tidak ada rasa repot, rasa beban kayak gitu, enggak. Janji manusia banyak yang ingkar, janji Allah itu pasti. Cuman sering manusia itu ragu-ragu, justru malah yakin omongan orang. Nah itu masalahnya. Didukung oleh Nice Hijab, simply elegant and syar'i. Assalamualaikum Nice Friends, jumpa lagi di Nice Sharing. Nah kali ini tamunya spesial nih, suatu kehormatan juga saya bisa mewawancara beliau karena dengan jadwalnya yang padat. Alhamdulillah beliau mau menyediakan waktu untuk sharing dengan Nice Friend di sini. Mau tahu siapa? Kita langsung aja kenalkan yuk. Bunda Darosi Endah, nggih Bun? Iya. Nah, ini Bunda Darosi ini, beliau adalah seorang ibu yang Masya Allah luar biasa. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang pengajar, sebagai dosen, pembicara, tapi beliau bisa mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan luar biasa. Dari sejak kecil, keempat anak beliau sudah menjadi dai cilik, hingga sekarang tumbuh menjadi remaja yang Masya Allah masih tetap konsisten berdakwah dan dengan segala prestasinya. Kita cari tahu apa ya amalan, tips atau apa saja yang dilakukan oleh Bunda ini dalam mendidik anak-anaknya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau sharing dengan Nice Friend di sini. Bunda ini kesibukannya apa aja sekarang? Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan Bunda untuk mengajar di Fakultas Psikologi Undip dan juga mengajar di Unimus. Dan bersyukur banget keempat anak-anak Bunda insya Allah akan terus berusaha agar istiqomah dalam ketaatan itu. Nah Bunda, ini kan dari dulu kan anak-anak Bunda itu kan sudah berdakwah dari kecil. Itu atas kemauan sendiri atau karena termotivasi dari Bunda, melihat Bunda kan seorang pengajar, ingin seperti Bunda atau bagaimana? Jadi Bunda itu kan 5 tahun 4 anak. Ya. Jadi kan kemana-mana gitu tuh anak sering tak aja. Terus dengan suami ASI itu Bunda tuh bagaimanapun juga ASI harus, itu hak anak gitu. Jadi makanya ketika anak-anak Bunda 4, saya tidak mau ditugaskan keluar kota meskipun akhirnya DP3 saya jelek atau apapun resiko itu tidak masalah. Karena memang sebagai wanita kalau sudah menikah itu kan kita punya 5 peran. Yang pertama peran sebagai hamba Allah, kedua sebagai pendamping suami, ketiga sebagai anak dari orang tua dan mertua, keempat pendidik anak, baru berkarier. Nanti karyanya itu yang Terakhir, nah kebanyakan wanita sekarang karier nomor 1, lupa mendidik anak, outsourcing anak. Iya, dititipin neneknya, kayak gitu. Nah itu 5 tahun 4 anak. Ya. Itu kerepotannya seperti apa Bun? Maksudnya kan Bunda kan sibuk juga. Itu pada saat Bunda mengajar itu anak-anak mengkondisikan anak-anaknya bagaimana? Yang Bunda syukurin ya, insya Allah kalau kita ini tadi ya suami juga satu visi ya kan, sehingga tercipta saling bantu membantu gitu. Jadi istri tidak harus melayani, tapi suami juga ikut gedong anak yang pakai apa kayak malah rapi, lebih rapi, bisa membedong iya anak. Aktivis pramuka jadi lebih rapi beliau daripada Bunda, jadi kenceng gitu tali temalinya gitu. Jadi anak-anak itu semua dengan gedongan kayak gitu, ternyata itu menyehatkan juga gitu. Kemudian
Alhamdulillah di saat saya dengan suami menyikapi bahwa anak itu adalah amanah, anak itu adalah anugerah, mendidik anak itu adalah ibadah, sehingga semua itu tidak ada rasa repot, rasa beban kayak gitu, enggak. Yang namanya ibadah itu kan kita berusaha bagaimana menyikapi segala problematika dengan sabar, syukur, dan lapang dada, ikhlas gitu. Dari hati ya Bu. Betul, dari hati. Jalaninya itu enjoy. Nah kan, tapi kan Bun, kalau kayaknya emak-emak zaman sekarang itu Lupa diri. iya, jadi kan kadang anaknya itu ngerasa, aduh saya udah capek repot, akhirnya gampang marah ke anak-anaknya itu. Bun, bagaimana cara mengatasinya itu? Nah, tadi kalau kita mau marah, oke lah, wanita itu capek, kayaknya kok kayak gini kerjanya, udah kerjaan kantor, kerjaan rumah, belum nanti suami dan sebagainya. Tadi inamal a'malu biniat itu harus kita tanamkan. Awas ya, setan itu kan menghasutnya di awal, di pertengahan, dan juga di akhir. Kayak contoh, saya kepingin nih dengan jilbab syar'i, ya kan, dari nice yang sangat luar biasa, ya kan, udah syar'i, adem dipakai gitu. Tapi tiba-tiba tergoda juga, ih kayaknya kok ribet banget ya, harus panjang, pakai gamis gini-gini. Aku mendingan yang mudah, yang apa namanya, ini aja, yang apa, model yang sekarang, yang modis yang gitu. Wah. Nah itu godaan-godaan. Nah itu kita pun berkeluarga juga begitu. Luruskan inamal a'malu biniat bahwa menikah itu ibadah. Terus istiqomah. Di saat di tengah-tengah kita harus ada bentengnya, yaitu Al-Quran. Bunda, suami, dan anak-anak itu rutin setiap hari habis subuh jamaah di masjid, pulang saya tidak bikin kopi dulu, tapi kita sama-sama baca Quran. Meskipun tidak banyak, kalau banyak nanti kan anak tidak sarapan, itu benteng gitu kan. Kemudian awali aktivitas apapun dengan doa. Kemudian kita saling mengingatkan bahwa isi aktivitas kegiatan kita yang punya nilai ibadah. Bukan sia-sia, apalagi maksiat gitu. Jadi segala sesuatunya itu ada maknanya ya. Betul. Meluruskan, diniatkan karena beribadah, tapi juga enjoy menjalaninya karena sudah terbiasa ya Bu. Iya. Oke, terus ini dari anak-anaknya itu apa sih? Kan dari kecil tuh sudah luar biasa keliling Indonesia, bahkan sudah pernah diundang ke Istana Negara pada zaman Bapak SBY itu anak-anak juga seneng ya Bun ya? Iya. Karena memang menikmati gitu ya. Karena kan kalau zaman sekarang itu biasanya ngikutin lomba itu karena ibunya yang yang ambisius ibunya gitu. Tapi kalau Bunda itu karena memang anak-anaknya yang mau ya Bun. Iya. Itu memotivasinya bagaimana? Bunda awal mula itu menumbuhkan percaya diri pada anak. Jadi sampai di saat ada lomba berangkang gitu ya, saya ikutkan anak. Tujuannya bukan menang kalah, tapi supaya anak bisa bagaimana dia ketemu dengan orang-orang yang baru dikenalnya, tapi tetap dengan enjoy, tidak minder, tidak apa-apa. Bahkan waktu itu suami, Dek Endah tuh kan dosen Undip, masa ya ikut lomba berangkang, yang namanya anak kan pasti ibunya juga ikut berangkang, ya kan? Sampai, loh kenapa mesti malu, itu kan halal, nggak apa-apa ya. Ya gitu, jadi saya ikutkan lomba RT, bukan cari menang kalah, tapi untuk menumbuhkan percaya diri anak. Kemudian kalau ke tetangga gitu, seandainya anak ada hafalan Quran tambahan, kemarin Kak Taufik punya hafalan baru loh, mau nggak dengerin? Iya, kemarin Kak Ilham punya dongeng baru loh, kemarin Kak Fira. Nah itu saya membaur dengan tetangga-tetangga yang mana tidak membedakan yang kaya dengan yang miskin, sehingga kecerdasan sosial anak, kecerdasan emosi anak pun juga tertata di situ. Dan memang dari kecil sudah terbiasa melihat orang banyak, jadi orang yang baru dikenal, jadi lebih PD-nya sudah muncul, sudah tinggi ya. Nah terus sekarang nih anak-anak sudah besar, sudah remaja, itu bagaimana memberikan kepercayaan, kan melihat pergaulan zaman sekarang kan yang di luar kayak seperti itu ya Bun. Bagaimana memberikan kepercayaan pada anak-anak gitu sehingga pergaulan anak-anak bisa terjaga.
Alhamdulillah itu dengan benteng tadi ya, mengawali kehidupan dengan menghidupkan Al-Quran sampai sekarang, sampai remaja pun, di saat anak Dari saya kecil sampai sampai sekarang iya istiqomah ya, Bun. KKN, anak saya KKN pun saya telepon pagi, nak tadi sudah baca Quran, ajak teman-temanmu, karena jargon Bunda itu apa? Jadilah sebab kebaikan dimanapun berada, kapanpun, dengan siapapun. Dan untuk menjaga itu, tadi lupa Bunda, ada sesuatu yang sangat penting, yaitu rezeki dengan cara yang halal, baik cara mendapatkannya maupun bentuknya. Karena ini kalau dimakan di keluarga, ini akan menghasilkan energi. Nah, kalau rezekinya caranya haram, berarti cenderung anak akan negatif. Ini pilihan juga bagi orang tua. Makanya di Quran dijelaskan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita ini ada fujur, takwanya ini tinggal gimana ini? Karena anak itu lahir kan fitrahnya bersih. Dan insya Allah kalau kita seperti itu menciptakan komunikasi dengan kekuatan doa, anak tidak terbawa. Nah, anak nggak ada yang merokok, nggak ada yang namanya nonton berduaan. Dengan dia nonton tuh ya udah dengan adik-adiknya semuanya nonton bareng-bareng. Kayak kemarin, Bunda aku pengen nonton sekeluarga ya toh Bun. Nah, tapi ya Allah nak, nah ini Bunda udah ada agenda. Terus gimana? Ayah enggak? Oh ayah enggak. Kayak gitu ya udah. Kalau ayah enggak, masa Bunda nonton, ayah tidur, ya ayah nemenin Bunda kan kayak gitu. Ya akhirnya berempat kayak gitu. Pokoknya jadi mereka ya bareng-bareng, nggak apa ya namanya pergi berdua-duaan, pergaulan itu memang sudah kuat ya Bun dari kecil itu. Keluarga tuh pokok banget, itu fondasi gitu. Nah, kebanyakan salah kaprahnya di saat anak 0 sampai 7 tahun justru Allah masih kecil, padahal itu pembentukan akhlak, fondasi golden age yang sangat penting sekali. Gitu. Jadi dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai Betul. Islam gitu, terus dengan bonding yang sangat kuat, jadi sudah besar, sudah istilahnya kita tinggal memetik hasilnya gitu. Iya, ya Allah. Allah. Terus lalu sekarang itu berarti anak-anak juga sama Bunda tuh jadi suka curhat. Iya. Makanya jadi orang tua jangan merasa bangga di saat ditakutin anak. Perhatian di saat anak apa gitu, kita fokus sehingga mereka senang curhat dengan kita. Jangan sampai anak lebih percaya curhat ke orang lain itu. Terus ada ini nggak Bun, tips-tips buat ibu bekerja mungkin yang mungkin kesulitan membagi waktu antara keluarga dan pekerjaannya gitu Bun, supaya ya bisa belajar banyak dari Bunda. Kita kan ibu bekerja tapi juga alhamdulillah karirnya sukses, anak-anak juga terdidik dengan Masya Allah baik gitu. Mungkin ada tipsnya? Tips yang pertama, sebagai ibu tolong jangan banyak tuntutan. Itu penting banget ini. Kemudian yang kedua, ciptakan komunikasi dua arah dengan keluarga. Jadi maaf, biasanya tuh kan ayah itu diam, ibu 100 kata gitu ya. Ayah 1 kata terus gitu ya. Jadi ini bisa menata, sehingga seorang ibu juga harus berusaha menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, jadilah qudwah, contoh yang nyata untuk anak-anak kita. Berikutnya, kekuatan doa seorang ibu yang soleha itu luar biasa. Makanya kuatkan hubungan dengan Allah. Hidupkan yang sunnah-sunnah. Yang namanya menghidupkan itu harus istiqomah. Seandainya puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, duha, tahajud, witir, rawatib. Karena yang sunnah-sunnah ini kalau terjaga, yang wajib insya Allah akan lebih terjaga lagi. Bukan kebalikan, aku yang penting yang wajib dulu, nanti yang sunnah. Jangan begitu, berpikir kita berusaha untuk menghidupkan yang sunnah sehingga yang wajib terjaga. Kemudian ingatkan ke suami bahwa cari rezeki yang halal dan thayyib itu. Gitu ya Mams. Buat para ibu bekerja harus banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan pekerjaannya. Iya.
Yang penting kewajiban sebagai istri dan Betul. ibu itu Iya. sudah terlaksana dengan baik. Iya. Baru karirnya insya Allah mengikuti ya Bunda. Mengalir, Allah itu memberikan jalan dari pintu yang tidak terduga-duga. Bunda tuh nggak pernah ngurusin kenaikan pangkat, ada aja yang menolong. Bunda masa dakwah terus, Bun udah Bun, saya bantu gitu. Udah gitu waktu itu keterangan untuk pengaktifan kembali setelah Bunda S2 itu kan hilang. Udahlah Bu, hilang saya. Bun jangan begitu Bun, saya dicarikan di arsip di Undip. Udah kayak gitu, begitu dapat udah Bun, ini insya Allah bisa langsung ke lektor kepala, ya nggak kalah juga. Jadi akhirnya itulah yang namanya kun fayakunnya Allah itu harus kita yakini benar-benar bahwa Allah itu akan menolong orang-orang yang menegakkan agama Allah gitu. Makanya Bunda salut banget dengan bisnismu yang meskipun 1 tahun tapi ya Allah insya Allah membawa keberkahan ya, dan sebab kebaikan supaya jilbabnya syar'i. Oke? Ya. Insya Allah doanya ya Bu. Iya. Jadi memang benar ya Bunda, kata Allah siapa yang mendekat padaku maka Allah akan lebih mendekat lagi. Betul. Bunda kan istilahnya berdakwah, menomorsatukan kewajiban Iya. itu kan karena perintah Allah gitu Iya. ya. Dan juga berdakwah ke sana sini, tapi alhamdulillah dimudahkan jalannya, karirnya dimuluskan oleh Allah ya Bun. Iya. Memang apa yang sudah dijanjikan Allah itu Pasti, betul. Pasti. Janji manusia banyak yang ingkar, janji Allah itu pasti. Cuman sering manusia itu ragu-ragu, justru malah yakin omongan orang. Nah itu masalahnya. Jadi harus yakin Ya, kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Iya. Terus untuk ibu yang di rumah nih Bun, karena kan biasanya mungkin karena merasa sudah seharian dengan anak gitu kan ya, mungkin terlena istilahnya ngerasa sudah ada bersama anak, di dekat anak tapi tidak bersama anak gitu loh Bun. Jadi Iya. sibuk ngasuh anak sambil apa? Betul, sambil Sal. aja gitu Jadi loh. banyak orang dia merasa kuantitasku aku di rumah sudah banyak dengan anak, tapi kualitasnya justru enggak. Nah ini, jadi yang dibutuhkan anak itu adalah perhatian, fokus, kasih sayang, sentuhan. Apa yang dilihat anak, apa yang didengar anak, apa yang dipikirkan anak, itu sangat besar pengaruhnya ke apa yang dirasa. Jadi seandainya kayak contoh ngasih ASI nih, ngasih ASI sambil itu loh nanti gini-gini, ya Allah itu anak bisa kesendak gitu. Tapi di saat ASI fokus, Masya Allah doa dulu ya nak, yuk minum ASI, Subhanallah kita tatap. Nah ini loh deh, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Si anak itu akan masuk. Nah kebanyakan para ibu-ibu tuh karena tadi mungkin dengan WA-nya tuh sambil WA-nan sambil asik. Nah ini gimana? Nah kita harus fokus karena anak itu adalah dia itu punya rasa tadi. Anak itu bukan orang dewasa yang diperkecil, bukan miniatur orang dewasa, tapi anak itu punya rasa. Nah sehingga kalau kita fokus, ya Allah itu anak juga akan merasa kasih sayangnya. Sampai ya Allah, kayak gini anak itu kan memang ini ya, Ilham Taufik itu udah nyambi-nyambi gitu ya, kuliah nyambi-nyambi gitu. Nanti dia punya uang apa gitu, pingin belikan bunda ayahnya jam yang bagus, apa kacamata yang bagus. Ya sampai saya terharu, bunda ayah tuh terlalu amat sederhana, saya pingin ini. Ya Allah, ya Allah, itu kan hati orang tua itu kan ya Allah bersyukur banget. Jadi bukannya terus memanfaatkan orang tua, tapi mereka kepingin membahagiakan orang tua. Nah kayak gitu. Usianya tuh masih belia gitu ya, tapi Iya, ada pikirannya itu iya. itu karena dari bonding tadi. Betul. Akhirnya merasakan apa yang orang tua rasakan gitu ya. Lalu terus ada tips buat para yang belum nikah nih Bu, supaya misalkan tips mencari suami yang bisa satu visi itu bagaimana gitu kan, apa yang harus dipersiapkan mungkin. Ya ini untuk yang remaja-remaja yang belum nikah, akhwat-akhwat, yang pertama supaya mendapatkan pasangan yang baik, pantaskan dirimu dulu, memantaskan diri untuk menjadi calon istri yang solihah,
calon ibu yang solehah dengan banyak belajar ilmu parenting, ilmu sebagai istri bagaimana, karena banyak orang menikah yang tanpa ilmu, sehingga waduh resepsinya begitu mewah hanya seusia jagung. Nah ini yang dicari adalah keberkahan, dan kembali lagi bahwa menikah itu ibadah. Jadi pantaskan diri, yakin laki-laki yang baik hanya untuk wanita yang baik, wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Perbaiki dulu hati, jilbab, ya, perilaku. Insya Allah nanti Allah akan mempertemukan. Doa, jangan dengan pacaran, tapi ta'aruf. Itu. Tapi ta'arufnya ta'aruf yang betulan ya, Bu? Nah ini banyak sekali Bun, saya ta'aruf tapi 1 tahun. Ini aduh ya Allah. Ada batasnya ya, Ada Bun? batasnya. Ada tata caranya Iya. gitu ya. Oke, terus pesan-pesan buat siapa ya? Kan tadi akhwat sudah, Ikhwan, buat Ikhwannya belum. Oh ya Wadi ya. Hai Ikhwan, coba ya garis bawahi arijalu kawamuna ala nisa. Ini laki-laki itu imam. Ya tanggung jawabnya bukan hanya mencari nafkah, tapi bagaimana membimbing istri, juga mendidik anak. Di Al-Quran itu kan jauh lebih banyak ayah, peran ayah itu luar biasa, ya kan? Makanya jangan kebalik. Bunda juga sedih nih ketika para ikhwan itu ogah-ogahan untuk belajar ilmu. Bahkan kalau di parenting itu kan yang datang hampir 95% ibu-ibu semua. Padahal ini peran ayah ini luar biasa. Mulai saat ini harus kompak ya kalau parenting. Ayah dan ibu hadir, dan para ikhwan, yuk sama-sama benahi diri, perbanyak dengan Al-Quran, dikir al-madsurat, kemudian kumpul dengan orang-orang yang soleh, kaji ilmu agama secara rutin. Ingat, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Kita. Jadi dipersiapkan itu bukan pada saat sudah menikah, justru sebelumnya banyak belajar itu. Jadi sudah dapat gambaran nanti setelah menikah itu harus bagaimana. Itu ya nice mom. Jadi untuk membuat sebuah keluarga yang sakinah itu harus dipersiapkan dari sebelum menikah. Iya. Dan setelah menikah suami istri harus satu visi. Satu visi. Supaya nanti mengarahkan anak-anaknya pun lebih enak, jadi nggak yang ayahnya ingin yang begini, ibunya yang gini, begini gitu. Dan begitu menikah itu harus menerima segala kelebihan dan kekurangan. Jangan banyak tuntutan tadi, ya inilah jodohku dengan segala kelebihan kekurangan, aku pun juga banyak kekurangannya gitu. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari sharing Bunda dengan Bunda Darosik hari ini. Terima kasih banyak Bunda, semoga semakin dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Menjadi anak-anak yang soleh, solehah, dan memiliki anak-anak di seperti keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Terima kasih banyak sudah mau sharing Bunda. Semoga lain waktu kita bisa sambung lagi ya. Terima kasih banyak nice friends. Jangan lupa like dan subscribe, juga sharing video ini kalau merasa video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.